Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan beberapa analisa. Yang pertama ada saham BBCA, yang kedua ada saham LPPF, yang ketiga ada saham BIRD, dan yang keempat ada saham BJBR. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Bank BCA atau BBCA dengan kode sahamnya. Di sini untuk BBCA dari bandar detektor, hari ini bandar normal akumulasi. Asing juga terlihat masuk pada saham BBCA. Untuk pergerakan stok RSI sendiri di sini masih mengarah ke bawah dan sudah mendekati area jenuh jualnya. Dan untuk MACD di sini masih terlihat sideways, tapi lebih cenderung akan mengalami pelemahan. Saya lihat untuk BBCA dari MACD-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk dan belum punya posisi pada saham BBCA ini, sebaiknya wait and see dulu di area support terdekat di 32.900 sampai 33.000. Itu area yang cukup ideal untuk masuk pada saham BBCA jika terjadi rebound dengan target taking profitnya terdekat di 35.000 sampai dengan 35.100. Bagi teman-teman yang sudah buy BBCA di harga bawah di 29.000 sampai 30.000, nah teman-teman bisa pertimbangkan taking profit jika support di 32.900 sampai 33.000 ini ditembus oleh BBCA, karena ada peluang BBCA bisa balik lagi ke 29.000 sampai 30.000 lagi jika support di 32.900 sampai 33.000 ini ditembus oleh saham BBCA. Jadi amati support tersebut. Bagi yang ingin masuk juga mengamati support tersebut. Jika rebound, teman-teman boleh masuk pada saham BBCA. Untuk asing sendiri, asing positif pada saham ini karena terlihat asing cenderung masuk dari saham BBCA dari bulan November. Ini masuknya banyak ketimbang jumlah keluarnya di bulan November sampai dengan Desember. Jadi saya lihat untuk BBCA secara tren dia masih uptrend kembali dan kemungkinan besar akan menguji supportnya di 32.900 sampai 33.000. Jadi teman-teman bisa amati area tersebut untuk masuk pada saham BBCA. Selanjutnya yang kedua adalah saham LPPF. Oke, untuk LPPF sendiri di sini dari bandar detektor bandar hari ini akumulasi normal. Asing juga terlihat masuk hari ini. Pada saham LPPF jumlahnya tidak begitu banyak, hampir sama dengan beberapa hari sebelumnya, yaitu di hari Senin, Selasa, dan Rabu di minggu kemarin. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah berada di area oversold atau jenuh jualnya, tapi belum ada persilangan, masih cenderung mengarah ke bawah. MACD di sini confirm dia mengalami pelemahan karena di sini sudah garis biru ini menyilang ke bawah garis merah. Jadi ini mengindikasikan bahwa LPPF ini kemungkinan akan mengalami pelemahan. Nah, untuk resistennya sendiri itu LPPF sekarang ada di MA200 di kisaran harga 1370. Dengan supportnya itu yang terdekat adalah di area sini. Sekitaran MA100 di 1150. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk LPPF di harga bawah di kisaran harga di kisaran harga 800 sampai 900, ini bisa pertimbangkan untuk taking profit jika LPPF ini gagal break resisten MA200 di 1370. Teman-teman bisa taking profit dulu pada saham LPPF jika dia gagal break. Ini teman-teman bisa perhatikan dulu resisten MA200 ini. Karena jika gagal break di sini kemungkinan dia bisa balik lagi ke supportnya di MA100 di 1150. Jika tertembus bisa kembali lagi ke level harga
790 sampai 800 lagi. Untuk secara tren di sini LPPF saya lihat di sini sudah bergerak sideways. Jika dia berhasil menembus, maka dia akan mengejar target selanjutnya di 2890 sampai 2900. Jadi untuk targetnya jika dia berhasil breakout ini sangat jauh untuk LPPF. Tapi untuk sekarang saya lihat masih cukup berat untuk breakout karena melihat di sini untuk sektor seperti LPPF ini cenderung tertahan pergerakannya oleh daya beli masyarakat yang menurun. Jadi sebaiknya teman-teman bisa taking profit dulu jika gagal break dari resistennya di MA200. Bagi yang ingin masuk di saham LPPF, di sini tunggu break resisten di MA200 di harga 1370 atau amati di support terdekat di MA100 di 1150. Jadi untuk saat ini cenderung wait and see dulu pada saham LPPF apakah dia berhasil breakout atau tidak. Jika tidak, teman-teman tunggu di support 1150 yang terdekat. Jika berhasil rebound, teman-teman bisa masuk kembali. Tapi jika tertembus, teman-teman bisa tunggu di support 790 sampai 800. Jadi untuk LPPF wait and see dulu bagi yang belum punya posisi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Sunbird. Oke, untuk Sunbird, untuk resistennya sendiri itu masih cukup jauh di 1970 sampai 1980 dengan support terdekat di 1330 sampai 1340 area sini. Untuk bandar detektor dari Sunbird ini hari ini bandar normal akumulasi. Stok RSI di sini masih mengarah ke bawah dan mendekati area oversold-nya ada jenuh jual. Untuk asing hari ini terlihat masuk cukup banyak, yang dimana dari awal bulan Desember ini sampai kemarin di perdagangan hari Rabu ini asing cenderung keluar, asing baru masuk hari ini. Untuk pergerakan MACD di sini sudah mengindikasikan adanya pelemahan karena di sini sudah mulai menyilang kembali, garis biru ini menyilang ke bawah garis merah. Jadi waspada pelemahan lebih dalam lagi dari Sunbird. Nah, untuk teman-teman yang sudah masuk Sunbird di harga bawah, di harga 1000, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit jika nanti level support 1330 sampai 1340 ini ditembus oleh Sunbird. Jadi jika masih selama di atas level support 1330 sampai 1340, Sunbird ini masih sangat layak untuk kita hold. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham Bird, yang Bird ini adalah Bluebird, yang mana itu adalah saham taksi. Di sini teman-teman bisa amati di supportnya dulu di 1330 sampai 1340. Jikalau nanti ada rebound ditambah dengan akumulasi bandar dan stok RSI sudah mengarah ke atas kembali, teman-teman bisa masuk di Sunbird dengan taking profit itu adalah di 1970 sampai 1980. Jadi untuk saat ini wait and see dulu di Sunbird karena saya lihat Sunbird ini dari stok RSI dan MACD sendiri mengindikasikan ada pelemahan. Memang dari asing dan bandar ini terlihat masuk. Cuma dari harga sahamnya di sini masih bergerak melemah. Jadi wait and see dulu di area support di 1330 sampai 1340. Selanjutnya yang terakhir dan yang keempat adalah saham BJBR. Oke, untuk yang terakhir adalah saham BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ini untuk BJBR sendiri
Untuk resistennya di 1760 sampai 1770, support terdekat di harga 1480 sampai 1490. Untuk resistennya di 1760 sampai 1770 dengan support di 1480 sampai 1490. Next supportnya adalah di harga 1290 sampai dengan 1300. Untuk support dan resisten dari BJBR. Untuk bandar detektor hari ini bandar distribusi besar pada saham BJBR. Untuk stok RSI sendiri di sini masih mengarah ke bawah dan mendekati area oversold ya. Untuk volume penjualan hari ini tidak begitu besar. Untuk pergerakan asing, hari ini asing masuk pada saham BJBR. Nah, untuk MACD di sini terlihat masih cenderung bergerak sideways, belum ada pom-pom dia melemah karena terlihat di sini masih belum berhasil menyilang, masih belum menyilang dilihat dari garis biru dan garis merah. Jadi untuk BJBR ini bagi teman-teman yang belum punya posisi pada saham BJBR bisa wait and see dulu di area support di 1480 sampai 1490 dan area support 1290 sampai dengan 1300. Itu area support yang kita harus amati karena ada kemungkinan dia bisa sampai ke rentan harga itu baru akan lanjut naik lagi untuk saham BJBR. Jadi untuk saat ini wait and see dulu. Bagi teman-teman yang sudah punya posisi di BJBR, bisa pertimbangkan untuk taking profit dahulu jika nanti support di 1290 sampai 1300 ini ditembus oleh saham BJBR. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli di harga 900-an, taking profit dulu jika support di 1290 ini ditembus. Dan bisa buyback lagi di sekitaran area MA200 di 970 atau yang terdekat di MA100 di 1130. Jadi bisa amati area-area itu untuk buyback lagi. Jadi untuk saat ini saya cenderung untuk wait and see dulu bagi yang belum punya posisi. Yang sudah punya posisi masih bisa hold selama masih bertahan di atas support 1290 sampai 1300, masih level untuk BJBR. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai saham-saham yang ingin dianalisa, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.